Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alamin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan Ummuna Dewan Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ummuna Hajjah Siti Maulana Syekh Dr. Hamzah Nodi II. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar bi taatillah, dijauhkan dari segala gangguan, bahaya dan penyakit, disampaikan segala niat, hajat, maksud dan tujuan beliau untuk memakmurkan, memajukan dan menjayakan Nahdlatul Wathon yang laika kalimatillah yasalisam muslimin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Kita niatkan juga secara khusus pengarang Hizib Nahdlatul Wathon, semoga dengan karamah beliau kita diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami Hizib Nahdlatul Wathon. Al-Fatihah. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita minta ketua kelas untuk mengabsen, dituliskan kita temannya yang hadir, ya. Sambil ditulis temannya yang hadir, begitu selesai kita ngaji langsung saya ambil, ya. Semua ketua kelas menulis temannya yang ada, agar kehadiran kita juga, ya, penting dalam menuntut ilmu semua, ya, mulai dari kelas 10A sampai F, ya, juga kelas 11, kelas 12 ditulis temannya yang sudah hadir, ya, sampai selesai nanti, ya, itu agar lebih kita kontrol. Karena ada absennya juga dikasih oleh kurikulum, ya, untuk ngaji pagi ini. Nanti saya ngaji terus disetor, ya. Kita lanjutkan pembahasan hizib kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah selawat yang ke-6, ya. Salatul Qadril Alil, Salatul Alil Qadri, ya, selawat Aliyil Qadri,
Ya. Selawat Aliyil Qadri. Hafal ya? Ya. Ayo kita sama-sama kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Pak kelas 10 ulang. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi alihi bihi wa sallim. Kelas 11. 1, 2, 3. Ya hilang suaranya ini. Bismillah dulu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim na Muhammadin nabiyil ummiyil aliyil qadril azimil jahi alihi wa sahbihi wa sallim. Kelas 12. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Kita terjemahkan dulu satu kata per kata. Allahumma ya Allah, sholli, ya, karena ada juga yang menambahnya dengan barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah. Sama kayak kemarin. Mim yang di akhir Allah itu pengganti huruf yaun nida. Ya Allah gitu, ya. Ya Allah. Kalau dihilangkan ya-nya berubah menjadi mim di akhirnya. Allahumma, ya. Sama artinya ya Allah. Allahumma dengan ya Allah sama. Duhai ya Allah. Salli. Sholli artinya sayangilah. Karena selawat Allah itu artinya rahmat. Rahmatilah, ya. Apa itu rahmat? Sayangilah. Wasallim dan selamatkanlah. Wabarik dan berikanlah keberkatan. Atau kita artikan limpahkanlah kasih sayangmu, keselamatan serta keberkatan, ya, ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami, ya. Siapa junjungan kita? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabiyil ummi. Apa ti ummi? Nabi yang tidak bisa membaca nulis, ya. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itu arti ummi. Senang Nabi Muhammad disebut tidak bisa baca tulis. Nabiyil ummi, ya. Nabi yang tidak bisa baca tulis disebut Nabiyil ummi. Al-Habibil Aliyyi, kekasih yang tinggi, ya. Kekasih yang tinggi. Apanya yang tinggi? Akhlaknya, kemuliaannya. Al-Qadril Azim, ya, yang agung, ya. Sudah tinggi ditambah agung lagi, ya. Al-Jah, yang luhur, ya, yang agung dan luhur budi pekertinya, ya. Nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azim. Al-Jah, Nabi yang ummi, kekasih yang agung, Al-Qadril Azim, yang luhur, ya, yang agung, yang budi pekertinya luhur, ya. Saya ulang, Nabi ummi, satu, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Al-Habibil Aliyyi, kekasih yang tinggi, ya, yang mulia, dia kekasih yang mulia. Al-Qadril Azim, yang agung akhlaknya. Al-Jah, yang luhur budinya, ya, yang harismatik, yang berwibawa. Wa ala alihi, wa demikian juga selawat salam itu atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wasallim, demikian juga keselamatan atas semuanya. Ini makna dari, ya, selawat Aliyil Qadri, ya. Sudah itu terjemahnya, ya. Diharap bisa menulisnya juga, bisa menulisnya. Allahumma Salli Salim Barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Ali Habibil Ali Al-Qadril Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Coba sama bariknya, ya. Sholli wa sallim wa barik, itu sama-sama. Ulang satu kali. 1, 2, 3. Sholli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummiyil Habibil Aliyil Qadril Azimil Jahi alihi sahbihi wasallim, ya. Kalau membaca selawat itu, kalau amar semua, kalau amar semua, sholli itu amar, maka salim juga amar, barik juga amar. Sholli, salim, barik harus sama. Kalau sholanya fil madhi, sallallahu wasallama wa baraka, harus sama-sama madhi. Kalau mudhari, ya, Allahumma yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih, harus sama. Jangan ada madhi ada amr.
salli wa sallim wa yubarik alaih. Itu salah itu. Kalau amar sama-sama amar, salli, sallim, barik. Coba, salli, barik. Ini pil apa nih? Pil amar. Kalau madi, semuanya madi. Shalla wa sallama wa baraka, ya. Sallallahu wa sallama, ya, wa baraka alaihi, ya. Kalau mudhari' sama-sama mudhari'. Yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi, gitu. Supaya diperbaiki orang tua-tua kita yang berselawat selesai sholat di masjid. Yang penting enaknya ngucap saja padahal salah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaih. Wa yubarik katanya fi'il mudhari' dipakai. Padahal ya awalnya fi'il amr. Salli wa sallim wa yubarik. Gitu. Jangan, ya. Jelas ini? Ya. Perbedaan 3 selawat, ada selawat dari Allah, ada selawat dari malaikat, ada selawat dari manusia. Artinya berbeda-beda. Kalau selawat dari Allah artinya kasih sayang atau rahmat, ya. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Ini selawat dari siapa? Dari Allah. Kalau selawat dari malaikat artinya istighfar, ampunilah, ya. Ampunilah. Kalau selawat dari umat, dari manusia artinya doa. Itu perbedaannya. Rahmat, istighfar, doa. Doa, istighfar, rahmat. Ulang. Kalau dari malaikat artinya apa? Istighfar. Dari manusia? Dari Allah? Rahmat. Gitu. Jelas ini? Dari Allah? Dari manusia? Dari malaikat? Istighfar. Kalau malaikat beristighfar berarti malaikat memohonkan ampunan. Kalau Allah yang berselawat berarti Allah memberikan kasih sayang. Kalau manusia yang berselawat berarti manusia sedang berdoa. Tuh. Bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Ya. Bulan tempatnya pertama kali turun perintah berselawat. Ya. Bulan Sya'ban, bulan tempatnya pertama kali turun ayat perintah berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulang ayat ini 1, 2, 3. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Perintah Allah berselawat ini turun pertama kali di bulan Sya'ban. Karena itulah bulan Sya'ban disebut bulan berselawat. Ulama, Syahrus Sya'ban syahrus sholati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan selawat ini bulan Sya'ban.
Kalau bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan Sya'ban, bulan selawat. Bulan Ramadan, bulan membaca Quran. Syahrul istighfar, syahrul salawat, syahrul Quran. Kata ulama salaf, ya. Ulama salaf menjelaskan bulan Rajab bulan apa? Bulan istighfar. Bulan Sya'ban bulan berselawat. Bulan Ramadan bulan ya membaca Quran. Ramadan sudah dekat ini. Tinggal 25 hari lagi. Ya. Sudah dekat ini. Pulang sekolah, tidur, bangun, makan, Ramadan. Ya, sudah dekat ini. Ya, alhamdulillah. Sebanyak perintah Allah, semuanya disuruh kerjakan oleh hambanya. Perintah sholat, hambanya yang kerjakan. Perintah puasa, hambanya yang kerjakan. Perintah haji umroh, hambanya yang kerjakan. Perintah belajar, hambanya yang lakukan. Semuanya hamba yang kerjakan, kecuali perintah berselawat. Sebelum Allah menyuruh hambanya berselawat, lebih dahulu dia dan malaikatnya berselawat. Itu hebatnya selawat, ya. Hanya solawat Allah lebih dulu mengerjakannya, baru merintah hambanya. Dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru dia perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan bertaslimlah kalian kepada Nabimu Nabi Muhammad. Jelas ini? Bulan apa turunnya perintah selawat? Bulan Sya'ban. Kebetulan bulan ini Sya'ban, mari kita perbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, guru besar kita di samping rajin membaca sholawat, beliau juga penulis, pembuat sholawat. Sholawat yang paling dikagumi dinamakan sholawat informasi, itulah sholatun nahdatain. Sholawat terhebat, nahdah penuh faedah, penuh barakah, perlu dibaca oleh anak dah walau sehari merahidah. Oh, insyaallah. Saking pentingnya membaca salatun nahdatain, dibaca walau sekali dalam sehari. 2-3 malam yang lalu ada murid Bapak Musa datang ke rumah itu, ya, orangnya tidak tamat sekolah menurut dia, tapi dia ahli wirid. Dia cerita sama saya, Pak Ustaz, saya lihat selawat nahdatain itu bisa dipakai menghidupkan orang mati katanya.
Bisa dipakai menghidupkan orang mati katanya. Oh iya memang bisa, saya bilang. Kalau kita sudah ya meriadohkan dan jadi bisa. Ya. Dan dia sudah melihatnya. Bagaimana kehebatan salatun nahdlatain. Itu ya. Nah, orang umrah, orang haji supaya longgar tawafnya selalu dibaca salatun nahdlatain. Tinggi itu ya. Kena mendoakan semua orang dalam kalimat wali jami'il muslimin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirlana wa li jami'il. Tuh, mau Wahabi, mau Muhammadiyah, mau Irsyad, mau Matlaul Anwar, apa saja organisasi mereka, kelompok mereka, status mereka, tetap kita doakan semua wali jami'il muslimin. Lebih nyata lagi kita doakan dalam selawat islahul ummah, Allahumma aslih ummata Muhammadin. Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad. Terserah latar belakang mereka, terserah jenis mereka, terserah status mereka, perbaiki mereka semua. Bapak Moses mengajar kita dari sekarang agar kita mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir nanti. Kita dilarang membenci siapapun. Kita dilarang ya tidak bersambung dengan siapapun. Harus dengan kalimat tadi kita doakan semua. Karena dalam kubur pertanyaannya, siapa saudaramu? Waman ikhwanuka? Kata malaikat mungkar nakir. Itu jawabannya, wal muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam, semua orang beriman saudara saya. Kita buktikan dengan kita hidup di dunia ini mendoakan semua. Tidak boleh kita benci sama orang lain. Begitu ditanya nanti, siapa saudaramu? Disebut Mahmud, saudara saya. Muzakir, bukan. Tidak bisa begitu nanti dalam kubur. Harus semuanya orang Islam dan orang beriman saudara saya. Baru benar jawaban kita. Kalau kamu pilih-pilih, ya, kamu ditendang nanti oleh mungkar nakir. Jodek jamak kamu ini. Lanjak nih. Jangan pilih-pilih. Mahmud saudara saya. Hah? Abdul Hamid bukan. Muzakir bukan. Tidak bisa. Nah, itulah kita tidak boleh membenci siapapun. Orang lain boleh membenci kita, tapi kita tidak boleh membenci orang lain. Kenapa tidak boleh benci? Karena kita bersaudara. Tuh. Di Malimin ini kita dipersaudarakan oleh Moses satu lembaga aliyah bernama MA Mu'al. Kalian bersaudara ini. Makanya jangan menipu saudara, jangan mengkibuli saudara, jangan menyakiti saudara. Kalian bersaudara ini. Ya, maka hiduplah rukun, suka tolong menolong, saling bantu, saling doa. Begitu. Jelas ya? Harus begitu. Di NW lagi kita dipersaudarakan secara organisasi. Mau sekolah, mau enggak, kita bersaudara. Ya. Mau tua, muda bersaudara. Bersaudara seorganisasi. Gitu. Kita bersaudara ini. Selanjutnya bulan Sya'ban ini tempatnya pertama kali diturunkan perintah berpuasa. Bulan Sya'ban tempatnya turun perintah puasa. Ayat yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ini dalil perintah puasa Ramadan.
Hafal? Coba satu kali, 1, 2, 3. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, insyaallah di awal Ramadan libur dulu. Libur tengahnya masuk, nanti akhirnya libur lagi. Ya. Tuh. Tanggal 16 Februari sudah libur itu. Ya, kena puasa tanggal 18 kayaknya. Ya, papa libur aja senang nih. Alhamdulillah. Ya, papa tamang ngombe. Masa innalillah kamu itu. Masa harus syukur. Syukur, kita perenu innalillah. Anda belajar lagi. Orang yang tidak belajar itu musibah itu. Rugi enggak? Rugi, makanya innalil. Kalau belajar, alhamdulillah. Lagu papa perenu sudah beli alhamdulillah nah baru. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita senang berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak senang ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa perintah puasa di bulan Sya'ban bukan perintahnya di bulan Ramadan? Ini mengajarkan isyarat ini. Sebelum kita terjun ke puasa, kita harus belajar puasa. Tuh. Sebelum kita masuk di Ramadan, berarti Sya'ban ini pelajari dulu puasa agar kita lebih siap, ya, lebih tangguh. Begitu masuk puasa sudah siap. Itu makna Rasulullah diperintah puasa Sya'ban, supaya malaikat Jibril mengajar beliau dulu. Rukunnya berapa? Rukun puasa berapa? Bukan diam kamu kan? Tuh, ada dua. Pertama nih, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu rukunnya 2. Syaratnya berapa? Sunatnya berapa? Yang membatalkannya berapa? Makruhnya berapa? Harus ditahu itu. Yang paling bahaya, yang membatalkan pahalanya itu berapa? Yang membatalkan pahala plus puasanya itu berapa? Harus kita pelajari dulu. Sama semua. Sebelum kita bertanding, harus kita belajar dulu. Belum main poli, belajar poli dulu. Ini belajar main poli, tiba-tiba daftar pertandingan poli. Loncat-loncat, dia tidak tahu. Servis dia tahu, tidak bisa, ya, itu. Belajar dulu, semuanya, ya. Mau dagang, belajar dulu ilmu dagang. Mau umroh, belajar dulu, manasik umroh namanya. Nah, kalian sebelum menjadi guru, sebelum menjadi dewasa, belajar dulu, ya, belajar dulu. Dulu sebelum bisa baca Quran, belajar dulu enggak? Belajar dulu baca Quran. Iqra-nya dulu, ya. Belajar Iqra, lalu baca Quran. Semuanya begitu. Ya. Kenapa lebih dulu belajarnya? Agar kita lancar melakukan kegiatannya. Termasuklah perintah puasa jatuh di bulan apa? Bulan Sya'ban. Tapi bukan Sya'ban ini, Sya'ban dulu zaman Nabi. Perintah puasa turun di bulan Sya'ban. Yang ketiga, peristiwa terjadi di bulan Sya'ban, berpindahnya
kiblat. Yang dulu ke Baitul Maqdis, ya, dipindah ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan apa? Bulan Sya'ban. Tuh, luar biasa. Sehingga Sya'ban itu mulia, Sya'ban itu hebat, karena banyak namanya pertama. Kedua, karena banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Peristiwa hebat. Peristiwanya dulu, ya. Apa tadi? Berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Berapa tahun Nabi Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis? Ya, itu 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan Nabi Muhammad bersama sahabat sholatnya menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di mana itu? Di Palestina. Itu tempatnya Isra Mi'raj pertama itu, ya. Singgah diikat buruknya di halaman Masjid Baitul Maqdis. 17 bulan Nabi Muhammad berdoa supaya dipindah kiblat sholatnya. 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Lama enggak itu? Lama. Apanya yang kita pikirkan? Walaupun Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, Nabi yang agung, tidak langsung juga diterima doanya. Allah tunda-tunda. Melihat sabar Nabi Muhammad berdoa atau tidak, gitu. 17 bulan beliau berdoa, baru dikabulkan doanya. Sehingga di waktu asar, beliau sholat asar bersama para sahabat. 2 rakaat pertama masih menghadap Baitul Maqdis. Begitu tahiyat, naik, datang Jibril. Muhammad berpindah kiblatnya menghadap Ka'bah. Berputar Nabi ke Ka'bah, ikut sahabat berputar mengarah Ka'bah. Nah, tempat itu diabadikan sampai sekarang. Dibangunlah masjid namanya Qiblatain. Masjid yang pernah 2 kiblatnya. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, kiblat kedua ke Ka'bah sampai hari ini. Kalau kalian ada nasib nanti umrah atau haji, dibawa ziarah. Ya, Baitul apa? Masjid Qiblatain itu. Ya, dibawa kita ziarah di Madinah, ya. Di Madinah. Karena Nabi sudah hijrah itu. Sudah hijrah, ya. Walaupun perintah sholat turunnya di Mekah. Waktu Isra Mi'raj. Pelaksanaannya di Madinah. Perintahnya di Mekah. Waktu Isra Mi'raj. Tahun ke-11 Hijriah. Tahun 11. Jadi seperti itu perjalanan, ya. Lanjut sedikit lagi. Tadi sudah peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu yang ketiga itu, ya. Berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke berapa bulan lamanya itu? 17 bulan, 1 tahun 5 bulan baru dirubah, ya. Mengajarkan kepada kita akhlak untuk sabar terus berdoa, ya. Nabi Muhammad saja tidak langsung dikabulkan. Sabar. Allahumma 'allimna ma jahilna. Terus diulang, ya Allah, ajarkan kami apa yang belum kami tahu. Besok lagi, Allahumma 'allimna ma jahilna. Ajarkan kami apa yang kami belum tahu. Lama-lama Allah bilang, na'am, ku ajar kau apa yang kau belum kau bisa. Jadi lama-lama kau pintar jadinya. Ya,
bisa ceramah, bisa jadi imam, bisa memimpin hizib, bisa memimpin Al-Barzanji, bisa qiraatul Quran, ya, bisa lain-lain. Itu Allah menjawab doa kalian. Allahumma 'allimna ma jahilna. Kita lanjut. Itu sepintas tentang Sya'ban, ya. Selanjutnya kelebihan membaca Salatul Aliyil Qadri. Pendirinya dulu, ya. Penulisnya, pembuatnya begitu. Rata-rata para ulama mengatakan selawat ini dibuat langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Selawat Aliyil Qadri langsung dibuat oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Dan menyebut Syiah anda. Semua menyebut pembuatnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ini? Pembuatnya adalah Rasulullah. Kelebihannya, pertama, barang siapa membacanya 10 kali malam Jumat, sama pahalanya seperti membaca selawat 500 kali. Barang siapa membacanya malam Jumat berapa kali? 10 kali, ya, sama pahalanya seperti berselawat berapa kali? 500 kali. Itu luar biasa. 10 kali 500, 20 kali 1000. Itu luar biasa. Ini kehebatan selawat Aliyil Qadri. Yang kedua, akan dikabulkan seluruh hajatnya, ya. Akan Allah kabulkan hajatnya ketika membaca selawat Aliyil Qadri. Yang ketiga, ya, diampuni dosanya. Langsung juga pengganti istighfar, ya. Begitu membacanya tadi sudah diampuni dosa kalian, ya. Alhamdulillah. Ulang 1 kali lagi supaya bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin Nabiyil Aliyil Qadril Azimil Jahi wa ala lihi wa sahbihi wasallim. Sudah tidak ada dosa kalian lagi, ya. Tuh. Belajar tanpa dosa, semakin terang jelas cahaya dalam diri kita. Semoga kita dituntun Allah, amin. Kelebihan berikutnya, menenangkan hati dan jiwa. Hati dan jiwa tenang gara-gara membaca selawat Aliyil Qadri. Tenang jiwa. Ya kata bilin-bilin merari, nane keme-keme. Senang selon. Ya. Dakan ditemu belanja sejelo, tenang. Lupa ada kepiang teman. Tenang. Ya, kalau ada susah-susah tenang. Anda kata ra otang di pikiran lalu, ya, tenang. Karena memang selawat Nabi Muhammad itu menenangkan jiwa. Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina Muhammadun syukru
fardun 'alal umami. Nabi Muhammad itu kalau disebut, diingat, hati menjadi tenang. Tenang. Karena beliau paling terkasih dari semua yang dikasih, ya. Sudah berapa tuh? 4 ya. Nah, yang terakhir, tidak begitu banyak fadilahnya. Rohnya bisa melihat Nabi Muhammad nanti waktu meninggal dunia. Rohnya dapat melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti waktu meninggal dunia. Kalau mampu menyaksikan Nabi, berarti itu tandanya orang hebat, orang selamat. Roh kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad, walaupun tidak pernah bertemu. Mimpi mungkin tidak pernah, mimpi bertemu tidak pernah, tapi berkat kalian membacanya, walaupun hanya sekali malam Jumat, tetapkan dibaca sekali malam Jumat, engkau akan melihat Nabi nanti, ya, saat kau meninggal. Nabi menolongmu, melihat, oh itu Nabi Muhammad, Masya Allah. Walau hanya dibaca 1 kali malam Jumat, kita akan menyaksikan, bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pernah bertemu Nabi selamat. Siapa pernah bertemu Nabi dalam keadaan beriman, matinya beriman, selamat sudah. Ya, insya Allah. Ada yang pernah bertemu Nabi nih? Lalu lewat mimpi. Tidak ada. Oh, tidak ada. Bisa lewat ayat Al-Ikhlas 1000 kali, ketemu sudah. Atau berselawat 1000 kali, selawat Ali Al-Qadri, Daid. Inna ta'ina kal kawsar 1000 kali. Dalam seminggu wajib ketemu. Dalam seminggu wajib ketemu kamu dengan baginda besar Muhammad SAW. Oh, insya Allah, ya. Enak rasanya bertemu beliau, enak, nyaman. Makanya wajar para sahabat itu kuat imannya, kuat, karena daya tarik Nabi yang luar biasa harumnya, karismatiknya, gagahnya, lembut suaranya, luar biasa itu, ya. Walaupun kita lewat mimpi, puas kita, puas, ya. Tuh. Saya berkali-kali sudah ketemu itu, sudah mimpi, ya. Alhamdulillah, bisa jabat tangan juga, ya, bisa jabat tangan dengan beliau. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Sama saya dengan, malah lebih banyak dosa saya dengan kalian kan, ya, malah lebih banyak dosa saya dengan kamu. Kamu lebih pantas bertemu dengan beliau, silahkan, ya. Begitu saya baca kitab, dijelaskan di sana, barang siapa membaca surat Al-Kautsar 1000 kali sebelum tidur, tidak akan lewat 1 minggu, pasti ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saking gegernya saya baca hari Senin kitab itu, saya nanti malam langsung mulai, malam Selasa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli liqaumika wanhar wala tartra. 1000 terus tidur. Tidak ketemu. Sabar. Besok malam saya ulang. Malam Rabu. 1000 kali lagi. Tidur. Tidak ketemu. Masih kita diuji. Lusa malam lagi, Kamis, baca 1000. Tidur. Mimpi ketemu. Tuh alhamdulillah. Malam ketiga saya ketemu itu. Ya. Berarti
Apa yang ulama jelaskan itu benar adanya. Dan ini kebenaran ini saya sampaikan ke kalian. Ya, sampaikan ke kalian. Orang siapa berminat silahkan. Ingin ketemu Nabi, pasti kita ada yang kasih tahu. Minimal firasat kita itu Nabi Muhammad. Ada yang kasih tahu kita, salam itu Nabi Muhammad tuh. Atau beliau mengenalkan dirinya, saya ini Nabi, saya ini Muhammad. Jarang beliau, tidak pernah beliau bilang dirinya Nabi. Saya ini Muhammad. Tuh biasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berhajat, ada niat ketemu beliau, silahkan. Bisa ayat kursi 1000, bisa juga suratul ikhlas 1000, ya. Nilainya selalu 1000, insya Allah, ya, insya Allah. Saya pernah baca basmalah 11.101 basmalah. Ditambah ya Rabbi bil Mustafa 500 kali, ditambah dengan Allah 5.000 kali. Saya mulai jam 12 malam, tidak tidur, tapi ketemu juga, tidak tidur. Masuk di alam lain, melihat beliau, bertemu dengan beliau. Tuh. Saya duduk di bawah, beliau di kursi, ya sudah. Itu bisa juga dengan bismillah, ya, bertemu, alhamdulillah, ya. Tuh. Waktu umrah ya, tahun 2019 saya belum kenal mana makam ini, kita di hotel ini sama coba nyambung dekat tak energinya gitu. Dipanggil saya, sini kamu gitu, masuk gitu. Saya masuk ke haluat ruangan makam beliau, masuk, diajak masuk, sini masuk kata beliau, masuk. Ternyata dekat hotel itu, ya, pantasan energinya keras itu. Suruh masuk, masuk sini, masuk, diajak masuk, ya alhamdulillah itu, ya. Oh. Sama hak kita, ya. Kalau dengan cara yang sama, insya Allah hak kita sama, ya. Nak taina 1000 bisa. Nah, kalau kepingin silakan. Al-Ikhlas 1000 juga silakan, ya. Itu tahun 2005 itu. Saya baca ya Rabbi Mustafa 500, Allah 5.000, Bismillah 11.101. Itu 3 malam berturut-turut itu. Hanya beliau yang pergi, kursinya utuh. Utuh kursinya, diam kursinya. Kursinya dari mana datangnya juga Allah alam. Besok malam lagi duduk di situ beliau. Saya berzikir di depannya, beliau di depan. Lusa malam lagi datang lagi beliau. Kursinya diam di situ. Ya. Itu kelebihan daripada basmalah, ya. Tidak hanya beliau itu, 7 orang itu temannya, ya, 7 orang itu. Ini bukan saya yang mulia, bukan, karena memang Allah mau rezeki dari Allah. Sudah saya bilang, saya lebih banyak dosanya ketimbang kalian. Kalian lebih berhak, lebih halus. Umur saya kan lebih banyak ini, berarti dosa lebih banyak. Kalau kalian mau silahkan. Mudah-mudahan bisa bertemu dalam mimpi saja dulu, ya. Waktu di Sulawesi dulu, saya ketemu dengan beliau perang Uhud. Beliau sedang perang Uhud, saya nonton. Rasulullah kena itu. Ditutup oleh para sahabat yang kena, dipanah pahanya, dipanah kepalanya. Nabi Muhammad di dalam, ditutup beliau. Kalau enggak bisa terpanah beliau. Saya lihat dalam mimpi itu. Waktu perang Uhud itu Rasulullah berjuang membela Islam ini sampai siap ditembus panah gitu. Ya. Kita membela Islam ini hanya lewat belajar ini. Makanya jangan kalian malas belajar. Kita belajar itu membela Islam ini. Ya, membela Islam ini. Dikira ndak bela ini. Kalau kalian hebat,
Yang hebat apa? Islam itu yang hebat. Tuh. Kalau semua orang Islam hebat, nanti iblisnya takut. Wah, bahaya ini kan. Seperti itu anak sekalian, ya. Rajinlah belajar, bersabar, ya. Kita berjuang di Nahdlatul Wathon untuk kejayaan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja, ya. Tidak banyak kelebihannya selawat Aliyil Qadri, ya. Selebihnya terserah Allah lah. Apa yang akan diberikan kepada kalian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Rajinlah belajar, ya. Sabarlah atas pahitnya belajar. Wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra bil jahli ula hayati. Orang siapa tidak merasakan pahit getirnya belajar, telanlah bodohnya selama-lamanya. Ya, harus kita alami pahit. Kadang-kadang tidak enak badan, kadang-kadang tidak ada makanan, kadang-kadang ada nasi garamnya garam saja lauknya. Sabar, ya. Itulah perjalanan ilmu. Demikian sekalian. Jangan lupa di absen temannya, ya. Dan ditanda temannya kan satu baris dilihat, ya. Ditanda temannya. Jangan dimasukkan yang tidak masuk, ya. Tuh, jadi itu saja pembahasan kita nanti depan, ya. Kita masuk ke ikhtisar hizib Nahdlatul Wathon, ya. Bahas sampai titiknya. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikun fayakun amirna latal watanid diniyatal islamiyata ala mazhabi ahlis sunnati wal jama'ati ila. Sampai sana dulu nanti, ya. Siapa yang buat ini, kelebihannya apa, ya. Kalau sudah tahu kelebihannya, berarti tahu manfaatnya, kita pakai apa ini, ya. Itu agar kita semakin tahu betapa hebatnya karangan guru besar kita yang bernama Hizib Nahdlatul. Jangankan dipakai, dibawa-bawa sudah berkat itu. Berapa ratus ribu orang membawanya, hanya bawa saja, tidak dibaca. Sudah Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Berkat doa-doa, ada ayat, ada hadis, ada doa-doa para wali-wali di dalam, ya. Itu saja anak sekalian. Selamat belajar hari ini, hari Ahad, tanggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 6 Sa'ban, ya. Tinggal 24 hari lagi puasa, ya. Tinggal 24 hari, sudah dekat ini, ya. 1 bulan ini sudah tidak terasa, ya. Ikuti pelajaran dengan baik, jangan lupa belajar dengan tekun, mudah-mudahan cerdas dan pintar dan soleh, amin ya Rabbal Alamin. Mari absennya dulu, saya tarik dulu, ya. Yang sudah mari sini absennya, ya, diantar ke depan 1 lembar saja, ya, karena absennya saya lupa di rumah. Cepetan ketuanya, mari. Ayo cepetan, ini. Jangan lupa tulis kelasnya, ya. Ya, kelasnya. Yang malas ditulis itu yang masuk ini separuh. Yang masuk, ya. Ya. Yang saya pindah ini. Ya, jangan sampai enggak.
Baru 10 kelas ini. Mana yang segera. Nah, baru 12 kelas ini. Ini berapa kelas semuanya? 20 kan? Ya 20 kelas, tinggal 8. Mari segera. Tinggal 7 lagi, cepetan. Ya. Ya, tinggal 6. 2, 4. Tinggal 6 kelas, cepetan. Jangan sampai ketinggalan temannya. Yang masuk dibilang tidak masuk nanti. Sepuluh F sudah. 12 agama 3 sudah. Apa itu? Kelas agama 1 cuma 1 tidak ada ini. Kini yang tidak masuk ini? Hah? Oh, tidak masuk. Kelas 2 IPS 2 sudah. 10D sudah ini. 10B sudah. 10C sudah. 2 IPA sudah. Agama 2 sudah. Kelas 3, kelas 2 IPA sudah, kelas 3 IPA sudah. Kelas 3 IPS 1. Oh, kelas 2. Agama kelas 2 agama 1 sudah. Agama 2 sudah? Cepetan. Agama 3. Berapa agama kelas 2? 3 ya? Mana agama 3? Sudah ya? Belum? Mana agama 3 cuma mana ini? Tulis. Kelas 10 habis ya? Ya. Oh, tinggal 1, cepetan.
Kelas 3 sudah habis ini. 1, 2. Kelas 10 5 kelas ya? A sudah. F sudah. D sudah. B sudah. C. Oh, tinggal 1. E. Kelas 2 tinggal 1. IPS 1. Agama 3 sudah. IPS 2 oke. IPA agama 1. Agama 2 tinggal 1. Bahasa mana bahasa? Kelas 2. Cepetan. Mana bahasa, coba angkat tangan. Bahasa kelas 2. Nah, tulis semuanya yang hadir saja. Tulis. Nanti saya anggap kamu malas semua nih bahasa. Ayo sambil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهض بالخير ونتبع كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكرم بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تهدينا رسل المنون واغفر استر أنت أقرب من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لي ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن ودي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي ونهضة الوطن دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام السرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش إنهاميري على ما أصي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سباحت وأروت الجيش بماء هميري على معاصي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررتك بها الحصى وأروت الجيش بماء هميري على معاصي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. Ihtiram. Hayyu. Assalam.